Halo semua, balik lagi sama aku Bayu. Ya, jadi beberapa hari lalu aku kepikiran kenapa aku nggak bikin website seperti Dribbble tapi milik aku sendiri. Ya, ini datang dari keresahan karena beberapa update terbaru dari Dribbble seperti klien tidak bisa mengkontak kita secara langsung dan kita tidak bisa menaruh email kita di dalam platform Dribbble. Nah, kenapa Dribbble, Behance ataupun platform-platform portofolio lainnya tidak tidak cukup untuk personal branding? Ya karena algoritma itu yang memiliki mereka sendiri dan audiennya itu pun berkumpul di sana. Jadi untuk kita terlihat di permukaan pun kita harus membuat desain setiap hari dan terus berusaha agar bisa trending contohnya dan mendapatkan klien dari sana. Dan kenapa kita tidak membangun audiens kita sendiri dan menaruh karya kita di platform kita sendiri dan mengumpulkan market kita di dalam satu platform yang kita buat sendiri. Jadi kita tidak perlu berkompetisi sama desainer di satu platform dan kita membuat satu platform fokus untuk diri kita sendiri dan menargetkan pasar yang kita inginkan. Nah, jadi platform ini bukan sekedar galeri tapi sebuah rumah atau karya dari desain yang sudah kita buat. Nah, jadi platformnya itu sendiri pun sebenarnya sekarang sudah jadi dan seperti yang kalian lihat di layar ini adalah platform yang aku buat sebelumnya dan platform ini aku buat cuman dengan AI dan dengan workflow singkat dan framework yang sangat minim untuk menghasilkan sebuah website seperti ini. Nah, jadi sedikit informasi, jadi website ini sudah selesai secara front end, tapi untuk back end di website ini masih gunakan local storage yang nantinya setelah video ini diupload mungkin aku akan connect ini ke Supabase untuk back endnya dan kembali update ke kalian bagaimana proses dari website ini. Nah, jadi kalau dari kalian lihat aku udah buat website ini. Jadi di sini bisa ada dua user, yaitu user untuk orang yang melihat karya kita di sini dan admin yang ingin mengepost desain-desain yang telah kita buat. Nah, jadi seperti kita lihat interaksinya juga sudah selesai. Di sini kita punya tagging dan kalau kita lihat atau klik satu desain, di sini aku buat serupa seperti websitenya What jika kalian tahu. Nah, di sini kita bisa scroll dan aku pun bisa di sini namakan detail-detail yang aku mau. Dan jika video ini memang memiliki tutorial, aku bakal embed tutorial dari YouTube ke sini. Dan yang terakhir ada button kontak untuk kontak ke aku sendiri. Nah, jadi di sini platformnya benar-benar aku buat untuk personal branding, untuk menampilkan karya aku sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat kita bisa di sini login sebagai admin. Nah, dan login sebagai admin pun di sini kita bisa atur apapun yang ada di homepage seperti title-nya, page description dan hero-nya. Nah, kita juga bisa taruh link sosial media kita semua di sini. Setelah itu di sini kita punya manajemen dashboard-nya atau manajemen kontennya. Jadi ada reference, course dan tutorial. Ini bahkan soon aku buat. Ya, aku rencananya bakal scale up website ini lebih jauh, tapi untuk saat ini cuma ada reference dan sini ada recent activity ataupun desain yang baru saja aku upload sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat di manager reference ini kita bisa lihat semua desain ataupun karya yang sudah kita punya dan upload. Dan di sini kita bisa manage, di sini bisa hapus. Ya, di sini beberapa tampilan gambarnya masih belum kelihatan karena dari backend itu sendiri belum connect ke Supabase. Jadi next step aku bakal connect ini ke Supabase dulu. Nah, jadi kalau kita klik reference, kita sudah bisa membuatnya sendiri. Jadi seperti kita bisa masukkan title, hero, dan image. Nah, menariknya dari website ini aku cuman buat dengan V0. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini aku buatnya dengan V0. Ya, aku prompting di sini pure cuman prompting, nggak melakukan coding apapun, aku cuma masukin perintah dan AI-nya bantu untuk ngeimplementasi. Nah, tapi yang kalian perhatiin sebelum masuk ke V0 ini, kalian tetap harus punya desain-desainnya terlebih dahulu. Seperti ini, aku kasih contoh. Nah, sebelum aku mulai membuat produknya, aku pun juga melakukan proses desain seperti biasa. Cuman proses desain ini benar-benar minim untuk pengerjaan yang lebih cepat. Jadi aku lebih fokus ke bagaimana fungsionalnya dan experience-nya. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat prosesnya, aku juga buat information arsitekturnya dulu. Aku
mengumpulkan reference, seperti ada reference dari Dribbble, Award, dan Pinterest. Nah, lalu aku memutuskan untuk membuat tampilan home dan dimana di sini brandingnya menggunakan branding dari brand yang aku buat sendiri. Setelah itu aku juga mendesain bagaimana tampilan details, tampilan-tampilan lainnya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini desain yang aku buat, dan ini hasil yang telah di coding. Ini hampir 95% mirip, benar-benar mirip dan sesuai dengan desainku. Ya, cuman kalian perlu beberapa kali prompting untuk mendapatkan detail-detail seperti ini. Nah, jadi jika kalian lihat di sini, ya di sini kita sudah punya detail pitch-nya, kita bisa lihat highlight obvious-nya. Lalu di sini ada tagging. Nah, di sini juga aku rencananya bakal ada memberi aset-aset yang free, terus ada yang premium. Nah, setelah itu kalau kita login menggunakan login user, ya, jadi kalau aku login sebagai user, aku di sini punya tampilan profilnya kayak reference yang aku save di sini, your course dan tutorial bakal soon after ini selesai. Jadi sebagai user kalian bisa lihat, terus kalau kalian suka kalian bisa save. Dan jadi ini nanti aku planning bakal banyak referensi dan karakter aku ada di sini. Jadi kalau ada user yang login ke sini terus dia sudah men-set beberapa desain yang dia save sebelumnya dan dia ingin melihatnya, dia bisa menuju ke profil terus ke referensi. Nah, di sini sudah tersimpan semua referensi yang dia simpan. Nah, jadi itu yang aku ingin share hari ini. Jadi produk seperti ini yang biasanya dibuat lama, sekarang kita bisa buat dengan cepat dan dengan bantuan AI seperti yang kalian lihat. Cuman dengan prompting aja aku bisa buat website seperti ini. Dan ya tentunya ini bakal jadi skill yang menarik untuk skill tambahan. Jadi next video aku bakal lebih detail gimana caranya prompting dan cara membuat website dari V0. Jadi kalau kalian setuju tentang hal itu, kalian bisa komen di bawah, atau ada rekomendasi tentang video yang akan aku buat selanjutnya, kalian bisa komen. Thank you.